Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran teman-teman di sini. Webinar kita hari ini berjudul Peluang di Era Digital, yaitu mendulang dolar di masa pandemi. Nah, sebagaimana kita ketahui dan rasakan sehari-hari nih saat ini ya, terutama sejak pandemi berlangsung di dunia digital, kita sudah mulai ngerasain nih yang namanya dominasi dunia digital. Jadi dalam sehari-hari kita ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghadapinya gitu loh. Jadi yang gaptek, yang tadinya nggak tahu harus tahu, yang tadinya sudah memulai duluan ya, seperti saya gitu ya, saya merasa nyaman karena saya sudah memulai duluan dulu. Tapi ya situasi ini benar-benar sungguh tidak terduga dan tidak terelakkan gitu ya. Jadi makanya di sini saya hadir bersama CCIT sebagai sponsornya, menghadirkan narasumber seorang microstocker dan YouTuber yang sudah sukses menjalani karirnya di dunia online gitu. Kita sharing-sharing hari ini sama-sama menimba ilmu yang banyak dari Mas Erwin dan Pak Riza. Nah, sebelumnya saya juga harus memperkenalkan diri nih ya. Nama saya Nurul Suci, sorry, dari tadi harusnya awalnya saya perkenalkan diri. Belum terlambat ya. Saya Nurul Suci, saya sebenarnya adalah seorang desainer grafis, tapi saya juga punya bisnis online dan saya juga menyukai perjalanan bisnis saya di dunia digital. Dan hari ini saya dengan bangga, dengan senang hati menghadirkan Mas Erwin ya. Hari ini, per hari ini tadi kita baru sharing-sharing, Mas Erwin ini sudah 11,5 ribu subscribernya. Ribu ya teman-teman ya. Dan itu dalam waktu singkat loh. Wow banget. Jadi ya hari ini Mas Erwin berbaik hati nih mau bagi-bagi ilmunya sama kita ya. Sebelumnya saya juga pengen memperkenalkan nih, ada Pak Riza Muhammad Nurman atau Pak Riza MRMN. Jadi Pak Riza ini adalah seorang pengajar CCIT yang masih muda dan pastinya hits. Semua pengajar CCIT ini hits semua. Mana Pak Riza, boleh ditampilkan videonya? Ya, saya sudah tampilkan videonya. Oke, dari saya belum kelihatan. Halo Pak Riza. Halo Pak Nurul, Mas Erwin, Mas Arul, dan teman-teman semua yang partisipasi di dalam webinar hari ini. Selamat datang semuanya. Ya, terima kasih banyak ya Pak Riza atas kehadirannya. Ya, oke. Jadi Mas Erwin dan Pak Riza ini akan menjadi narasumber kita hari ini ya. Jadi tanpa berpanjang lebar lagi, kita sudah perkenalkan kedua narasumber kita. Selamat datang ya Bapak-Bapak semuanya. Kita diskusi hari ini interaktif aja ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, bisa typing langsung di kolom chat. Nanti kita kumpulkan dan kita jawab bersama, dan mungkin Mas Erwin juga ada paparan yang akan di-share ke kita ya. Jadi Mas Erwin, kita mulai aja. Saya ini sebenarnya fans berat ya dari dulu sama Mas Erwin ini. Saya sering nonton tapi belum pernah bisa ada kesempatan, baru hari ini saya kesempatan bertatap muka sama Mas Erwin. Jadi saya kan desainer grafis ya Mas Erwin ya. Tapi saya itu lebih nyaman menjalani offline. Mungkin karena saya generasi jadul ya Mas Erwin. Klien saya banyak di dunia offline. Nah saya itu pengen banget gitu kayak Mas Erwin nih sebenarnya. Di online itu mulai tahun berapa ya Mas Erwin ya? Kok sampai sekarang itu bisa langsung 11,5 ribu subscribernya. Boleh cerita dikit nggak Mas Erwin ini? Sejarah awalnya terjun ke dunia online dalam yang freelance ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Mbak suara saya? Ya. Ya. Monggo Mas Erwin. Terima kasih Mbak Suci dan Pak Riza, juga teman-teman CCIT dan mungkin teman-teman lain dari berbagai kalangan ya yang ikut hadir. Perkenalkan, saya Erwin Wira Pratama, akrabnya dipanggil Erwin Wira ya. Saya menggeluti bisnis online sebetulnya pada saat waktu saya masih kantor, tahun 2010
Mbak Mas. Tahun 2010, pada saat itu saya diperkenalkan oleh teman saya, seorang kreatif director. Dia aktif di Microsoft Agency. Gitu. Jadi dia diperkenalkan. Oh ya, teman-teman mungkin perlu saya jelasin nggak apa itu Microsoft? Sudah tahu kali ya, mungkin sebagian ya. Microsoft itu ada sebagian yang sudah tahu, ada yang belum. Karena jadi mungkin dijelaskan sedikit ya, Mas Erwin ya. Jadi, seperti apa itu? Gambaran singkatnya, Microsoft itu sebuah situs atau agensi yang menjual aset grafis dari kita, baik itu berupa foto, ilustrasi, atau animasi singkat dengan sistem royalti, teman-teman. Jadi copyright-nya itu punya kita, jadi mereka di negaranya masing-masing sudah mencatat karya kita sebagai copyright milik kita. Nanti pengguna atau pendownload hanya dapat lisensinya saja. Jadi ibaratnya seperti sebuah software yang penggunanya hanya dapat lisensi gitu. Jadi copyright tetap si pemiliknya gitu. Nah, itulah yang membuat potensi passive income karena gambar kita bisa di-download berkali-kali dengan ribuan orang di seluruh dunia seperti itu, Mbak. Oke, jadi saya kenal bisnis itu tahun 2010. Saya pun masih ngantor, belum berani untuk fokus di online. Jadi saya ambil dua kaki, yang satu kantor, yang satu online, sampai begitu berasa kalau Microsoft itu di satu agensi Microsoft berhasil, saya berekspansi ke banyak situs Microsoft karena kebetulan Microsoft itu memang ada aturan non eksklusif, tapi kita boleh menyebar karya di banyak tempat. Itu asiknya Microsoft. Mungkin teman-teman nanti akan kita bedah ya. Jadi kita bisa ibaratnya sebar jamaah banyak agensi yang non eksklusif gitu. Nah, dari sana begitu ketahuan Microsoft ada hasilnya, saya semakin semangat akhirnya berekspansi ke bisnis online yang lain gitu. Hingga sekarang saya alhamdulillah qadarullah punya 2 model bisnis aktif dan pasif gitu, teman-teman. Begitu. Ternyata ya passive income itu ada juga di dunia seperti ini ya. Saya kira di MLM doang ini, Mas. Ya, luar biasa ya. Microsoft pertama yang digelutin apa ini, Mas? Atau Shutterstock atau dulu apa? Namanya Fotolia, sekarang Adobe Stock, Mbak. Nah, dulu Fotolia, awal kali kenal sama teman saya yang kreatif direktur itu, dia main Fotolia dan dia udah banyak asetnya, saya masih sedikit, jadi saya belum berani untuk resign dari kantor, belum pernah kepikiran untuk berdiri di bawah kaki sendiri, belum. Jadi masih 2 kaki, jadi online dan kantor. Gitu. Dari situ hasilnya, saya pede menyebar jala ke banyak agensi non eksklusif, gitu, Mbak. Berapa lama, Mas, menunggu pembelian pertama? Saya nyoba nih 3 bulan saya nunggu loh, Mas. Jadi mungkin bisa sharing-sharing juga ke kita. Kebetulan dulu saya kan sering banyak aset grafis yang nggak diterima klien, Mbak. Jadi mungkin itu faktor kecepatannya ya kali ya. Jadi karena saya banyak aset yang nggak terpakai, sekitar ada ribuan aset, jadi begitu daftar langsung upload ribuan, Mbak. Ya, gitu. Okay. Dan itu copyright-nya nggak melanggar karena saya belum pernah diterima klien. Aset apa maksudnya? Ilustrasi itu belum dipakai oleh klien. Gitu. Jadi ngumpulin aset sebanyak-banyaknya, begitu sudah banyak, dan kebetulan ketemu jalannya dari teman saya itu, saya upload lah sekali daftar sekitar ratusan hingga ribuan gitu. Oh ya, berarti salah satu kuncinya juga ya kita upload langsung banyak gitu ya, baru orang bisa melirik galeri kita gitu ya, Mas ya. Atau bersabar dengan passion, dengan sabar, tapi jangan buru-buru mikirin uangnya, pikirin bahwa portfolio itu adalah suatu aset yang berharga dulu, jangan pikirin uangnya dulu gitu. Jadi percantik portfolionya dulu sampai ribuan aset dengan tulus, dengan passion gitu tentunya, jangan sampai tulus ya. Jangan diasumsikan uangnya dulu gitu. Semua desainer grafis itu tulus loh, Mas. Seperti saya gitu. Karena kalau klien tolak kita juga nggak baper ya, masih ada karya kita yang bisa disimpan gitu. Betul, apalagi sekarang ada Microsoft ya ditolak. Iya, kita mainnya di situ. Asalkan jangan sampai dipakai juga sama yang bersangkutan sama kliennya gitu. Oh iya, benar ya. Nah itu jadi 2010 saya masih di 2 kaki, 2015 baru mantapkan hati untuk sendiri, dan saat itu sudah mengenal freelance marketplace, Mbak. Jadi buat kapannya adalah freelance marketplace. Jadi ada saya jelasin ya, Mbak ya. Jadi Microsoft itu ibaratnya jual karya, sedangkan freelance marketplace jual jasa. Jadi jadi kalau Microsoft itu pasif dan freelance marketplace itu aktif gitu. Jadi begitu di kombinasi 2 itu, akhirnya saya udah memperhitungkan untuk resign ketika gajinya 3 kali lipat dari kantor. Tuh. Oh, berarti boleh dibilang
Mas Erwin ini membangun kerajaannya dulu ya, baru memantapkan diri di dunia online. Iya, bangun kerajaannya dulu, bangun sumbernya dulu. Begitu udah dihitung-hitung, kira-kira udah pede, udah yakin, baru lepas dari kantor gitu. Jadi nggak boleh membabi buta juga buat teman-teman yang baru begitu melihat orang sukses, jangan buru-buru langsung resign. Karena sebenarnya kerja kantor pun nggak buruk, Mbak. Maksudnya banyak orang yang mengeluhkan kantor, tapi kalau kantor masih nyaman, enjoy aja jalani dua-duanya gitu. Saya sih senang Mas kalau kerja kantor, cuman yang agak beratnya itu tua di jalan. Itu kalau di Jakarta kali Mbak ya. Ya, macet di jalan. Benar, macet di jalan. Jadi kita bisa sambil memulai sekarang ya. Nah, teman-teman ini di sini bisa dengar juga ya semua, apalagi di sini kebanyakan siswa-siswa yang baru gabung di sisi IT. Ini masih perlu banyak belajar ya, tetapi bukan berarti tidak bisa memulai sejak sekarang ya. Oke, kemudian Mas ada lagi pertanyaan saya ini Mas, pernah kepikir nggak untuk kembali ke dunia offline gitu? Jadi kerja kantoran gitu, karena saya sendiri ya pribadi kadang ada rasa kangen gitu ya, kerja tim gitu sama teman-teman kantor, ada waktu luang kita ngobrol. Nah seperti itu Mas, suasana yang kita kangenin kadang-kadang ya di dunia perkantoran. Karena bergaul dengan ada Mbak, pasti ada keinginan untuk berkumpul di suatu komunitas yang ketemunya face to face ya, tidak dengan layar gitu ya. Ya benar. Bisa brainstorming bareng gitu ya brainstorming. Iya, cuman gini Mbak, ada pengen kalau ada kesempatan aku mungkin mau, cuman pada saat ini yang online ini masih suka nggak sampai aku lembur gitu, takutnya nggak kehandle kalau aku ntar kerja kantoran juga, takutnya di kantor jadi nggak profesional karena yang online juga datang kan dari Fiverr, terus aku juga harus ngejar aset Microsoft gitu. Kalau mungkin dimungkinkan waktunya, mungkin aku mau sekali kalau kepikiran, karena beda sekali rasanya, feel-nya beda bertemu dengan manusia langsung. Betul, ya. Layar monitor. Ya. Kalau untuk Fiverr sendiri ya Mas, kalau Fiverr ini kan kita mencari klien ya Mas ya, kita menunggu klien ya istilahnya ya. Itu dalam 1 bulan bisa nggak ada perkiraan rentangnya dapat klien berapa tuh Mas? Dan selama memulai dari Fiverr itu, apakah seperti yang kata teman-teman, saya juga sempat ikut komunitas Fiverr gitu ya, seperti bola salju yang bergulir gitu. Jadi pertama kita dapat klien, memang lama menunggunya, tapi pertama kita dapat klien itu akan terus tanpa henti ya, klien-klien berdatangan. Itu memang seperti itu fenomenanya, Mas? Memang seperti itu kalau kita menemukan celah yang tepat, Mbak. Jadi makanya kalau seandainya buka gigs di Fiverr itu, saya kasih tips ya sedikit ya. Carilah gigs yang spesifik mungkin. Jadi misalkan kalau desain grafis, jangan ke desain grafisnya, tapi dikerucutkan desain grafis di skill apa nih, Photoshop atau apa gitu kan, atau Adobe Illustrator ya. Nah, dari Adobe Illustrator pun bisa dibagi lagi, Mbak. Ada yang vector tracing ya, menggambar ulang sebuah objek ya ke dalam vektor. Bisa dikerucutkan lagi jadi Photoshop aja bisa dikerucutkan lagi jadi foto editing atau mockup designer gitu, membuat mockup visual gitu. Jadi bisa dikerucutkan lagi. Nah, itu kalau misalnya beruntung dapat yang kayak saya misalkan vector tracing kan. Ada klien yang sifatnya dapat repeat order dari kliennya gitu. Jadi klien dapat repeat order dari kliennya, akhirnya kan lempar ke saya kan. Jadi bisa jadi harian, Mbak. Bisa jadi harian bahkan mingguan gitu. Selalu ada order. Contoh misalkan ketika dia dituntut untuk mempublish sebuah buku mewarnai gitu misalkan kan, otomatis kan dia harus produksi tiap minggu berapa item kan. Nah, itu yang bisa jadi tiap hari. Nah, itu baru satu klien aja. Kalau ada banyak klien akan bisa lebih banyak lagi insya Allah kalau beruntung ya. Gitu. Ya benar. Memang peluangnya dahsyat sekali ya. Sampai buku mewarnai pun saya lihat di Fiverr ada yang mencari ya. Sekedar tracing gambar yang anak SD juga bisa gitu. Jadi sebenarnya itu peluang yang luar biasa gitu. Kalau teman-teman mau mulai mencoba ini bagus sekali. Gitu. Oke. Lalu begini, Mas Erwin, di sisi IT ini kan ada 3 jurusan ya. Mungkin yang dari tadi kita bicarakan tentang desain grafis, tentang ilustrasi, itu masih asing mungkin buat teman-teman yang saat ini memilih jurusan programming gitu ya. Ada UI dan UX di sini, gitu.
Jadi kira-kira nih Mas, saya juga kemarin dapat pertanyaan yang sama waktu webinar yang lalu. Ada nggak sih peluang mereka yang programmer ini bermain di area freelancer online juga seperti Fiverr atau Shutterstock gitu loh? Ada sekali Mbak, sangat ada sekali. Dan kalau boleh, saya kemarin sempat kebayang nih, ada nggak nih pertanyaan semacam ini takutnya ya. Jadi saya sudah bikin kayak semacam pemetaan gitu ya, yang bisa dianalogikan untuk seorang UX. Bahkan di luar UX dan di luar desain pun bisa, kalau misalnya bisa dianalogikan, bisa dihubung-hubungkan ya ininya. Dan saya sudah membuatnya dalam bentuk slideshow. Kalau boleh saya tampilkan ya Mbak ya. Boleh banget Mas Erwin, silakan. Terima kasih saya tampilkan. Sebentar ya. Oke. Gimana Mbak? Kelihatan teman-teman? Iya, kelihatan di saya. Teman-teman gimana yang lain? Kalau ada yang belum kelihatan, di chat aja. Nah Mbak, kelihatan kok. Ya? Kelihatan ya, oke. Oke teman-teman, ini saya punya gambaran. Ini dari sudut pandang saya dulu teman-teman ya. Nanti kalau seandainya sebagai desainer dan ilustrator, nanti kalau seandainya teman-teman UX kan akan ada saya rekomendasikan setelah ini ya. Jadi saya punya dua nih dari teman-teman. Punya dua kaki. Punya dua jenis model bisnis ya, pasif dan aktif yang bisa didapatkan melalui sumber online ya teman-teman ya. Simak ya, jadi bukan cuma MLM aja teman-teman yang punya passive income. Dan ini ada aktif, ada pasif. Jadi kalau pasif itu kan ibaratnya kita kerja di awal ya, untung berkali-kali, tapi nggak instan gitu, nggak instansnya harus tunggu terbeli dulu, baru ada bayaran. Nah kalau aktif kerja saat itu juga, dibayar saat itu juga ya. Betul. Kita bahas satu persatu teman-teman ya. Ya. Oke, kita mulai dari yang pasif ya, karena orang dia suka yang pasif income ya. Di sini saya, atau seperti yang saya bilang tadi, saya awal mula mengenal bisnis online yang pasif adalah Microstock Agency teman-teman. Nah, Microstock Agency pertama yang saya ikuti waktu itu adalah Fotolia. Sekarang sudah berganti namanya Adobe Stock, sudah dibeli oleh Adobe. Seperti yang saya bilang, teman-teman juga bisa coba untuk mensubmit karya baik itu berupa aset grafis, foto, dan animasi yang pasti harus original karena nanti akan dicatat sebagai copyright milik teman-teman oleh agensi tersebut. Jadi harus original dan tidak memasukkan brand atau trademark tertentu dalam ilustrasinya. Nah inilah yang saya sebut Microstock Agency. Di sini kita menjual aset grafis dengan sistem royalty teman-teman. Ya, orang bisa pakai dan kita terus dapat bayaran selama gambar itu di-download dan dipakai, dan kita tidak menyalahi aturan untuk menyebar di banyak agensi seperti ini. Sampai saat ini saya sudah, alhamdulillah sudah mengikuti 7 Microstock Agency dan semuanya keterima kecuali satu. Sebenarnya ada satu lagi namanya Flippic. Itu ketat sekali, teman-teman mungkin yang lebih berat. Mungkin ada yang bisa ya, mudah-mudahan ada yang bisa tembus Flippic karena katanya bagus sekali trafficnya teman-teman. Nah, jadi Microstock yang saya ikuti adalah Shutterstock, TeamStime, Adobe Stock, 123 RF, Deposit Photo, Canstock, dan iStock by Jadi Image, teman-teman. Ini sumber passive income yang bisa mencoba ya. Itu semua ilustrasi atau ada foto juga, Mas? Bisa foto, bisa animasi simple. Yang animasi simple ini pun bisa dibuat di PowerPoint, Mbak. Bahkan bisa dibuat di PowerPoint. Kemarin saya sudah coba tes dan approve. Nanti ada di channel saya kalau seandainya itu ya saya ini. Saya coba animasi simple pakai PowerPoint. Nah itu adalah ini sumber pasif Mbak ya. Yang saya ikuti ini ada 2, Microstock Agency dan Content Creator. Untuk Content Creator saya mendapatkan passive income dari Google AdSense teman-teman. Nah ini yang mantap nih Mas. Iya. Tiap bulan ya? Iya tiap bulan. Nah ini berbasic dari apa yang kita suka aja teman-teman. Jadi kalau seandainya saya nih sebagai desainer, saya suka desain, saya suka ilustrasi, nggak usah jauh-jauh dari situ ya jadi bahasnya. Nah bikin grup khusus nanti yang terkerucut dengan bidang itu, nanti insya Allah subscriber akan cepat datang tanpa harus berlaku curang seperti sub for sub dan view for view gitu kan. Ini lebih natural. Beli subscriber ya? Pernah dengar fenomenanya sih Mbak. Dengar fenomenanya. Katanya malah membahayakan kalau dilihat di komunitasnya katanya. Iya, membahayakan ya Mas ya, tidak direkomendasikan. Jadi baik cari bidang apa yang teman-teman suka fotografi atau saya suka ilustrasi, saya bahas di situ sedalam-dalamnya secara mendalam. Insya Allah subscriber dan interaksi dan view akan meningkat terus karena sesuai target. Ya Mbak ya, teman-teman ya. Ini passive income. Nah, sebagaimana kita tahu passive income itu adalah sifatnya pasif dan kita menunggu bola. Saya pun melengkapinya dengan active income. Seperti yang saya bilang tadi, saya ikut di salah satu freelance marketplace, teman-teman.
Nah, freelance marketplace ini nggak cuma Fiverr ya teman-teman bisa coba Upwork ya, People Per Hours dan freelancer.com. Namun mohon maaf saya fokus ke Fiverr, jadi kalau bertanya di luar Fiverr ada kemungkinan saya kurang bisa menjawab banyak. Tapi kalau teman-teman tanya Fiverr, alhamdulillah saya sudah main ini sejak 2015 dan masih aktif hingga sekarang. Nah, di sini juga saya menjual jasa yang spesifik di bidang ilustrasi. Semakin spesifik sebuah jasa, semakin tertarget dan semakin minim persaingannya teman-teman. Teman-teman bisa coba ya. Ini sumber aktif income yang pertama dari freelance marketplace. Jika kurang juga teman-teman bisa tambahkan jalur pribadi teman-teman. Jalur dari Facebook, blog ataupun YouTube. Jadi teman-teman, ini asiknya YouTube teman-teman. Uniknya YouTube tuh ini. Jadi YouTube itu bisa jadi passive income, bisa jadi aktif income teman-teman. Gitu. Jadi kalau di Facebook kita pajang portfolio, di blog juga pajang portfolio, di YouTube ini kita cukup jadi orang yang memberikan tutorial aja gitu. Itu cukup orang tahu bahwa kita tuh siapa gitu teman-teman. Kalau di YouTube itu sendiri Mas, perkembangan yang cepat itu ketika Mas Erwin upload tutorial atau ketika Mas Erwin share testimoni mendapatkan klien di Microsoft? Saya mulai banyak dari jalur pribadi itu tutorial Mbak. Tutorial ya? Tanpa saya promosikan bahwa saya ini jual desain gitu. Saya nggak mempromosikan hai saya jual desain lu order gitu ya. Sama seperti itu orang mengkontak secara pribadi Mbak gitu teman-teman. Jadi kita bisa soft selling di sini teman-teman. Jadi soft selling sebagai seorang yang ahli di bidangnya. Misalnya teman-teman ahli fotografi, teman-teman kasih tutorial fotografi gitu kan. Nanti cantumin kontak person teman-teman di kolom deskripsi. Nah, ini juga bisa berlaku teman-teman yang online shop ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman suka masak, kasih tutorial masak, rekomendasikan produk masak, kasih link toko online-nya di kolom deskripsi. Nah, itu bisa jadi aktif income juga untuk jualan ya, maksudnya untuk terima order dan sebagainya gitu teman-teman. Karena dari YouTube ya juga lumayan ya Mas ya, sangat membantu ya pastinya di era pandemi ini ya, penghasilan dari AdSense itu sendiri ya. Sangat membantu karena semakin spesifik semakin membantu karena interaksinya tinggi dan iklannya jadi tayang terus gitu Mbak. Jadi walaupun subscriber masih belasan ribu, kalau subscriber itu aktif semua atau manusia semua ibaratnya ya, bukan bot, bukan sub WhatsApp, itu lebih cepat, lebih berpotensi mendapatkan iklan ya gitu Mbak. Karena YouTube tuh semakin pintar algoritmanya Mbak. Jadi yang dibaca itu subscribernya sama jam tayangnya gitu. Jadi kalau orang yang main suntik-suntik subscriber sama jam tayang itu akan kebaca. Subscribernya banyak tapi kok interaksinya rendah. Nah, itu akan jadi penilaian bagi YouTube untuk memberikan iklan juga gitu. Itu Mbak. Oke, demikian yang tadi saya sampaikan. Ini dari jalur saya teman-teman ya. Bisa dibahas di channel saya yang tentang desain tadi. Kalau saya boleh rekomendasikan, saya ada sedikit rekomendasi untuk anak UI dan UX terkait dengan yang tadi, oke? Oke, ide income online untuk anak UI UX ya, dan bisa juga untuk bidang lain, insya Allah kalau diterapkan di bidang yang lain. Oke, untuk teman-teman UI UX bisa menjual aset grafis, teman-teman. Aset grafis yang ada hubungannya dengan UI UX, bisa itu aset button, tombol dan sebagainya, aset grafis, tombol checkout dan sebagainya seperti ini bisa dijual dalam bentuk vektor, gitu teman-teman ya. Ini untuk UI UX, asetnya di Microsoft Agency, baik itu Shutterstock, Beamstime, dan teman-teman yang tadi saya sebutkan tadi ya, teman-teman ya. Ini berpotensi sekali, ilustrasi pun bisa, saya yakin anak UX bisa ilustrasi juga ya, pasti ya. Bisa. Nah, untuk teman-teman yang nggak ada bakat, nggak ada bidang, nggak ada hubungannya dengan UX, bisa main fotografi. Dengan kamera, dengan device standar, device apa adanya pun bisa. Asalkan minimum megapiksel, misalkan main fotografi di handphone ya, di smartphone, minimum megapikselnya 16 megapiksel. Itu sudah bisa bermain macrostock di aset fotografi. Atau 16 video megapiksel. Berarti dari HP pun bisa ya Mas ya? Bisa, selama ukurannya nanti kan ada perkaliannya tuh 16 megapiksel itu kan hasil berapa kali berapa ya, berapa piksel kali berapa, nanti bisa. Asal pencahayaannya bagus dan jelas gambarnya, fokus gitu. Teman-teman bisa yang senang kuliner bisa foto makanan ya kan, teman-teman yang senang hangout bisa foto pemandangan, dan itu bisa jual video juga, video footage selama tidak shoot sesuatu yang mengandung trademark merek dagang gitu.
Oh, berarti seperti misalnya saya hobi masak gitu ya. Saya lagi iseng di dapur. Ini kan kita mencontoh Mas Erwin nih, sambil mendapatkan klien, sambil sharing di YouTube. Berarti sambil menyelam minum air ya. Berarti kalau saya punya hobi masak gitu ya, terus saya lagi di dapur, saya iseng foto-foto tomat, cabai yang cantik-cantik, itu bisa jadi duit juga ya Mas ya? Asalkan fokus, tajam, dan kira-kira dipakainya untuk apa? Bisa dipakai untuk packaging bumbu dapur kan? Foto-foto tersebut betul. Bisa asal jernih. Asal mereknya dihapus ya Mas ya? Kalau misalnya mengandung merek. Kalau bisa ya jangan ada yang mengandung merek. Kecuali kalau simbol sebuah daerah ya kayak Monas atau apa itu boleh, apa malah itu yang dicari ya, simbol ikon ya. Ikon sebuah daerah buat, tapi kalau ikon sebuah merek jangan. Itu kena copyright. Dan itu kalau sering masuk pun ntar masuknya editorial, pembayarannya lebih kecil daripada komersial gitu. Editorial. Itu teman-teman. Ini yang sumber microsec agency ya teman-teman ya. Oke, yang next ada creative market teman-teman. Creative market ini mirip dengan creative marketplace mirip dengan Microstock, cuman bedanya di sini lebih luas ininya penjualannya. Kalau di Microstock kan terbatas 3 opsi atau sampai 4 opsi ya. Jadi foto, ilustrasi, animasi ringan, dan audio. Kadang-kadang ada yang jual audio juga. Ada 4 lah Microstock, ada 4 slot ya. Kalau di creative marketplace ini lebih beragam teman-teman. Kita bisa jualan font ya, bisa jualan theme WordPress. Saya yakin teman-teman UI UX familiar dengan theme WordPress ya, juga template Elementor. Ini bisa dijual di Creative Marketplace. Teman-teman bisa ketik di Google, yang paling populer itu adalah Creative Market dan Envato Marketplace dengan segmen theme forest. Itu nanti ada di situ. Teman-teman bisa jualan aset UI UX, layer PSD pun bisa dijual, dan font pun bisa dijual. Font. Oh iya. Nah di sana. Creative market ya. Ini pasti lebih tarifnya lebih tinggi ya Mas ya jualan kita di sini. Lebih tinggi, dan ini bedanya sama Microsoft. Microsoft sudah menetapkan harga ya sendiri ya, komisi kita beberapa. Kalau ini kita yang tetapkan harganya. Lebih enaknya di sini ya. Iya, tapi mohon maaf saya di sini nggak main ini karena saya fokus ke Microsoft. Tapi teman-teman di komunitas desain grafis banyak yang sukses di Envato Marketplace dan Creative Market ini. Gitu, mereka jualan font, ada yang jualan template WordPress dan template Elementor. Ya, saya yakin itu ada di itu ya, ada di UI UX ya pembelajarannya ya. Iya. Kalau yang nggak bisa jual fotografi, tapi di sini jualnya biasanya dalam bentuk bundling. Jadi teman-teman pengen foto tentang kuliner semua dijadikan satu folder, lalu dijual per paket. Di sini jualnya per paket, makanya harganya lebih tinggi daripada yang lain. Jadi jualnya per paket atau per template atau per set. Kayak font kan siap tentu ya, set font ABC sampai Z. Begitu juga template kan semua gitu. Jadi nggak jual satuan di sini. Ini juga asik teman-teman, bisa dicoba teman-temannya. Creative Market dan Envato Marketplace dengan segmen theme forest gitu ya. Oke, selanjutnya menjadi content creator tentunya teman-teman. Content creator di YouTube ini juga bisa mendulang passive income sebagai gimana Mas? Inar. Ada suara. Sini. Oh sorry, ada suara masuk ya. Jadi sebagai seorang UI UX designer atau siapapun teman-teman di bidang apapun, saya rasa bisa menjadi content creator asal tahu jalannya, gitu teman-teman. Teman-teman mahir di bidang UI UX banyak tuh yang posting tentang UI dari Google AdSense, posting wawasannya, tutorialnya, sampai peluang bisnis sebagai UI UX designer bisa dibahas di sana. Yang nggak bisa UI UX atau bidang lain bisa bahas apa saja. Senang mancing bisa bahas mancing ya kan. Senang bermain senang koleksi sesuatu otomotif bisa bahas otomotif gitu teman-teman. Itu senang main game pun bisa juga ya Mas ya, jadi konten ya. Nah itu dari yang pasif teman-teman ya, yang pasif ya Mbak ya. Saya coba bereksplorasi ke yang aktif ya. Saya hubungkan dengan apa yang saya lakukan selama ini, mudah-mudahan bisa diterapkan juga. Nah ini yang aktif tentunya di freelance marketplace seperti saya. Banyak lapak jasa yang disebut gigs ya di Fiverr ya, teman-teman bisa coba Fiverr, kunjungi Fiverr, ketika aja UI UX. Yang nanti di sana akan ada banyak jasa yang bisa teman-teman mungkin jadikan inspirasi untuk menjual jasa di sana ya. Ada UI UX design, ada tutorial membuat template, tutorial misalnya menjual jasa pembuatan template ya, template WordPress, template atau membuat website langsung jadi gitu. Bisa dijual di sana ya.
Sorry, tadi itu Fiverr ya teman-temannya, bisa asetnya, bisa bentuk websitenya. Itu jasa teman-temannya, bukan. Sorry, ini marketplace, freelance marketplace ini jasa, bukan stok ya, bukan stok karya gitu teman-teman, bukan jasa, Bukalapak jasa. Jadi mungkin perlu diingatkan lagi bahwa kalau di Fiverr itu itu berupa kita menawarkan jasa yang bisa kita kerjakan, tetapi kalau di Shutterstock dan Dreamstime dan sebagainya itu kita sudah punya karya jadi, kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi, tinggal nunggu pembeli datang. Jadi gitu ibaratnya kalau yang Microsoft itu nunggu bola, freelance marketplace ini jemput bola gitu teman-teman ya, jemput bola, cari order, ngelapak jasa dan sebagainya. Kayak itu sumber aktif income yang dari freelance marketplace. Nah, aktif income yang bisa teman-teman coba juga dengan membangun personal branding. Teman-teman punya keahlian di UI UX, teman-teman bisa bangun personal branding di sosial media, mulai dari YouTube ya, berbagi tutorial seperti tadi, dari Facebook. Nah, di sini teman-teman nanti bisa jadi kayak saya uploadnya tutorial, tapi orang order jasa juga. Jadi YouTube-nya dapat, AdSense-nya dapat, order jasanya pun dapat gitu. Teman-teman yang senang mancing misalkan bisa kasih tutorial mancing sambil mempromosikan alat-alat pancing misalkan di toko online-nya, lalu ditaruh di kolom deskripsi. Itu juga jadi 2 sumber. Bisa jadi dari YouTube AdSense-nya sebagai dolar, atau rupiahnya jika ada pembelian dari online shop gitu, yang trafficnya diambil dari hasil personal branding teman-teman di sosial media gitu. Mulainya berbagi tutorial. Mungkin sedikit kembali ke Fiverr tadi, Mas Yani, barusan ada yang chat. Itu apakah dia berupa commission work? Commission work, ya. Maksudnya di Fiverr ini sistemnya seperti apa? Mungkin masih agak kurang jelas ya tadi penjelasannya. Mungkin ceritanya gini ya, kita pasang jasa di sana. Jadi ibaratnya kayak Bukalapak ya. Kalau Bukalapak kan barang fisik, kalau di sini adalah jasa digital, teman-teman. Kita pajang di sana, portfolionya bagus, di order klien, ordernya sebagai jasa. Kita dapat harga di situ. Setiap kelipatan $5, Fiverr ambil $1 gitu, teman-teman. Berarti 1 kali pekerjaan ya, Mas ya? 1 kali pekerjaan selesai gitu. Jadi satu session pekerjaan itu kita harus terus berhubungan dengan klien tersebut sampai selesai. Nah, makanya sebisa mungkin sudah itu close, ganti klien lain gitu ya, Mas ya. Jadi tadi Mbak Suci sempat bilang bola salju ya, bola salju bergulir ya. Jadi analogi bola salju bergulir itu begitu klien puas sekali ya, dapat rating. Rating itu yang mengangkat kita ke atas, seperti orang sistemnya Gojek ya, dapat rating kan semakin direkomendasikan. Seperti itu, itulah yang membuat bola salju bergulir. Nah, kita semakin ratingnya bagus, semakin di atas gitu, teman-teman. Iya, itu tadi pertanyaan dari Mas Fadel Muhammad ya. Mungkin udah terjawab Mas Fadel, atau masih ada pertanyaan lanjutan? Kita interaktif saja. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung di chat, saya sampaikan ke Mas Erwin. Kalau belum ada, boleh dilanjut, Mas. Sampai yang sumber income dari sosial media, Mbak ya, dari personal branding. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, saya berbagi tutorial, nggak cuma dapat dari AdSense saja, tapi juga dari order jasa. Mungkin teman-teman juga bisa membangun personal branding sesuai keahlian teman-teman. Intinya yang penting sesuai keahlian yang kita suka, itu yang kita bisa. Jadi nggak usah jauh-jauh dari yang itu aja. Dengan begitu kita kan bisa memproduksi konten secara kontinu, teman-teman ya. Dibandingkan sesuatu yang belum kita pahami, kita harus belajar, baru dibuat konten. Tapi kalau yang dari lingkungan kita sendiri, yang kita sukai sendiri, kita suka mancing, kita bahas mancing, kita suka masak, kita bahas masak, itu lebih bisa diproduksi mingguan atau bahkan harian kalau ada waktu ya, jadi lebih cepat gitu. Dan bisa mengincar grup ya. Ada pertanyaan lagi masuk, ini Mas Erwin. Jadi sepertinya banyak yang tertarik dengan penjualan karya nih ya, jadi seperti passive income ya. Karena mungkin bisa sambilan ya, ini anak-anak kan masih harus banyak belajar di kampus kan, sambil mereka berkarya di rumah, ada yang bisa dijual gitu. Nah, ini pertanyaan dari Mas Muhammad Saifullah. Assalamualaikum Kak, saya mau tanya, aset 3D Blender itu bisa dijual atau tidak Kak? Blender. Oke, bisa Mas. Kalau di Microsoft Agency dijual sebagai JPEG. Kalau aset 3D-nya itu adalah gambar statis
sebagai JPEG. Nah, tapi kalau Mas bisa menganimasikannya, jual sebagai footage. Dan itu komisinya lebih besar, Mas, yang footage. Gitu. Dan setiap agensi berbeda-beda. Saya nggak bisa bilang berapa ya, bisa dicek ada apa lisensinya. Jadi kalau Mas bisa membuat 3D dalam bentuk JPEG, dalam bentuk gambar statis, bisa dikirim sebagai JPEG, di render, atau sebagai animasi footage gitu. Bisa sekali di Microsoft Agency dan di Fiverr sebagai lapak jasa. Bisa. Kalau gitu. kalau dia bentuknya format FLA atau WAV itu bisa dijual juga, Mas? WAV itu berarti file masih mentah ya? MP4 ya, seperti itu ya. MP4. Oh ya. MP4 kalau untuk Microsoft Agency dia nerima MOV. MP4 yang diekspor ke MOV. MOV. Oh, MOV. Itu video pendek bisa. 3D animasi bisa itu. Lagi ngetren juga, teman-teman bisa cek di Shutterstock ya. Shutterstock sambil ketik 3D animation. Gitu. Ntar akan ada banyak. Itu kan pasti kepake ya, misal buat opening biasanya ya. Opening intro sebuah channel YouTube, misalkan daripada dia melanggar copyright kan, lebih baik di license gitu kan. Atau jadi intinya Microsoft itu buat orang yang butuh aset grafis tanpa buat dari awal, tapi nggak melanggar copyright gitu. Jadi teman-teman bisa menyediakan stoknya gitu, mau 3D, mau vektor, atau mau aset animasi dan sebagainya gitu teman-teman. Boleh dilanjut lagi Mas, nanti sepertinya ini pertanyaan yang masuk lagi di akhir slide saja kita lanjut. Oh, akhir slide, sorry. Oke. Ini ya, tadi saya sudah cukup ya, sudah Mbak, tadi sudah saya paparkan ya, personal branding. Jadi ada kemungkinan teman-teman jadi dapat 2 sumber kalau kita hubungan personal branding di sosial media. Sumber pasifnya dari YouTube AdSense, sumber aktifnya dari order sebuah jasa atau ikatan kerjasama. Bisa afiliasi, bisa endorse dan sebagainya, bisa order jasa gitu. Jadi kita sebagai seorang pelaku di bidang tersebut yang merecord tutorial dan share pengalaman di sosial media gitu Mbak. Tuh, oke. Saya rasa itu rekomendasi untuk teman-teman bisa berkunjung ke channel saya jika untuk masalah teknis ya, terkait dengan teknis, cara menggunakannya dan sebagainya. Gitu. Cara menggunakan software dan sebagainya. Ya. Di channelnya Mas Erwin juga banyak sekali tutorial-tutorial sama pengalaman beliau semasa menjalani dunia freelance online ini. Silakan aja kalau mau subscribe. Tapi jangan lupa juga subscribe di Sisi IT ya teman-teman ya, karena akan banyak lagi webinar sejenis. Oke, kita masuk pertanyaan lagi. Setelah ini baru kita ke Pak Riza. Assalamualaikum Kak. Izin bertanya, bagaimana sih cara Bang Erwin konsisten dalam berkarya dan mempertahankan semangat motivasi menjalankannya? Jujur ini pertanyaan saya juga sebenarnya Mas. Kok tahu nih kayaknya ini ngintip catatan saya nih kayaknya pertanyaannya. Ini kan kalau misalnya kita di online ini kita kadang-kadang merasa sendiri ya Mas ya gitu. Tidak ada teamwork gitu kan. Ketika ada klien yang menyebalkan itu, ya sorry bukan menyebalkan dalam tanda kutip itu tidak sejalan dengan tidak sejalan dengan jalan pikiran kita gitu ya. Itu bagaimana Mas menjalani mindset yang luar biasa seperti Mas Erwin ini? Waalaikumsalam Mas Diki. Intinya kita harus punya passion di bidang tersebut ya teman-teman ya. Punya passion, punya ketertarikan, dan ada sesuatu yang membuat kita, yang memotivasi kita baik dalam diri kita maupun dari luar diri kita, seperti keluarga misalkan kita harus menafkahi keluarga atau apa, kan itu juga bisa jadi motivasi untuk kita melawan loyonya semangat gitu kan. Dan yang pastinya itu suka dan punya niat baik dari apa yang kita lakukan gitu. Jadi teman-teman akan tulus membangunnya nanti insya Allah kalau teman-teman berpikiran seperti itu. Jadi ada passion dan ada tujuan baik dari apa yang teman-teman lakukan. Gitu. Bangun mindset seperti itu. Ya, berarti ada keluarga ya di samping Mas Erwin yang selalu mensupport ya. Ada yang kita ibaratnya yang perlu kita bangun lah gitu. Ada cita-cita yang kita harapkan. Mungkin juga kalau saya rasakan itu seperti komunitas itu juga berpengaruh. Saya sering bergabung juga di sering-sering juga berkumpul di komunitas online maupun offline gitu ya. Teman-teman mungkin bisa cari ketertarikannya di Microsoft, gabung di Microsoft Indonesia Raya, di Facebook ada tuh. Ya, atau di Fiverr Seller Indonesia, itu juga saling memotivasi mereka. Keluh kesahnya, atau di grup WA saya juga ada. Gitu. Iya.
Oke, ada pertanyaan lagi, Kak, untuk bikin aset desain biar cepat menghasilkan gimana ya, Kak? Apa harus sampai 1000 stok dulu baru bisa menghasilkan dolar? Nah, ini tadi sebenarnya udah dijelaskan di awal, cuman boleh diulang lagi, Mas Erwin? Mungkin ada penjelasan yang lebih spesifik lagi. Teman-teman, untuk merasakan hasil ya, setiap orang peruntungannya beda-beda ya. Ada yang baru 10 aset, jika dia beruntung pas momentumnya pas, misalkan kayak besok nih, misalkan ada event President Days di United States ya, di Amerika. Kalau teman-teman dari sekarang sudah upload aset President Days gitu ya, hari presiden misalkan, itu kemungkinan bisa cepat. Ya, tapi kalau teman-teman mengambil aset yang general, ada kemungkinan sekitar ratusan sampai ribuan baru berasa impact. Oh, berarti momentum ya, Mas ya? Momentum mempengaruhi ya? Sama jumlah aset. Jadi kalau yang benar-benar ngambil secara general, karya yang umum misalkan, itu bisa sekitar 100 sampai 1000 baru mulai terasa. Kecuali teman-teman beruntung mengambil momen yang tepat, kayak misalkan besok Imlek atau apa, atau Valentine's Day atau apa gitu ya, atau President's Day di Amerika Serikat, itu bisa lebih cepat gitu ibaratnya, teman-teman. Saya kemarin sempat laku satu itu Zoom webinar. Zoom webinar. Karena saya pikir sekarang bakal banyak itu yang butuh buat poster. Itu juga momentum, Mbak. Jadi orang akan lebih terpakai kan, Zoom meeting dan sebagainya, webinar itu akan terpakai. Jadi lihat. Cuman 3 bulan juga Mas itu, Mas. Lumayan lama juga nungguin. Ada berapa aset? Saya upload 9. Oh iya. 3 bulan kemudian ada yang di-download 1. Oh, coba bisa ini misalkan targetkan 20 aset tentang Zoom meeting misalkan, atau tambahin 30 aset tentang COVID atau new normal gitu, teman-teman. Oh iya, benar-benar. Boleh dicatat tuh teman-teman, itu sharing yang sangat berharga sekali. Saya kemarin juga sempat ini, teman-teman, mungkin bisa jadi inspirasi teman-teman ya, aset-aset tentang ini, teman-teman. Tahun kemarin 2019 sempat laku keras aset pandemi corona ya? Seperti ini. Jadi stay home atau tentang vaksinasinya dan sebagainya. Sekarang kan lagi vaksinasi ya, ada kemungkinan akan gencar lagi penjualannya gitu. Jadi bisa manfaatkan momentum seperti ini. Bisa jadikan referensi, bisa di capture mungkin sama teman-teman ininya gitu. Tampil ya Mbak ya, tampil ya ininya. Screen. Tampil. Ini cerdik sekali Mas Erwin. Memanfaatkan momentum. Atau yang kalau pengen agak sabar ya, yang tema umum seperti ini, misalkan saya tema umum tapi tertarget kalau bisa, teman-teman. Saya dan sesuaikan dengan apa yang kita suka dan apa yang kita bisa. Kalau saya spesialisnya buku anak-anak, jadi gambarnya kayak kerdil-kerdil gitu ya. Saya arahkan ke aset untuk buku anak-anak, bisa buku mewarnai seperti ini ya, atau parenting ya, konten-konten parenting juga banyak yang pakai gitu ya. Emang siapa sih yang download gitu ya? Yang download banyak sekali, bisa konten kreator tentang anak dan orang tua bisa, ya kan? Publisher buku ya bisa dipakai gitu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan momentumnya seperti ini, momentum, atau yang secara general tapi spesifik itu, teman-teman. Oke. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mas Erwin. Bagaimana Mas Erwin dari pertanyaan dari Muhammad siapa nih? Untuk masuk ke dunia mikrostok, baiknya bagaimana? Menentukan tujuan atau konsep desain dulu, Mas? Konsep desain. Menentukan tujuan atau konsep desain dulu. Tujuan itu seperti apa ya, maaf ya? Tujuan itu. Boleh diperjelas lagi? Ya, oke. Masuk ke pertanyaan selanjutnya dulu ya, sambil menunggu Mas Muhammad ini. Oh, ini sudah diperjelas. Mas Erwin, lebih baik kejar passion desain spesifik yang sudah digeluti atau mengikuti tren pasar seperti flat design dan ilustrasi 3D? Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus jika mengikuti keduanya, Mas. Misalkan Mas pengen upload 20 ya, 10 ikuti tema, 10 sesuai passion. Itu juga bisa. Jadi dipadukan semuanya. Sambil berlatih ya. Atau jika memang nggak punya waktu yang renggang, bisa fokus ke yang momentum aja dulu, yang paling dekat apa nih, teman-teman. Teman-teman bisa browsing event-event kalender ya, kalender event gitu, misalkan setiap tahun tuh ada event tahunan pasti kan, entah itu Imlek dan sebagainya, atau Valentine dan sebagainya, atau hari kemerdekaan negara lain, itu juga bisa dijadikan sebuah ide untuk mengakses sebuah konten grafis gitu, teman-teman. Karena jadi juga seperti
di dunia offline juga seperti itu ya. Kadang kita juga nggak bisa nurutin maunya kita ke klien, kita harus ada ngalahnya, nurutin maunya mereka gitu ya. Itu sambil latihan juga kita ya. Iya, kalau mungkin teman-teman kalau yang pengen cepet ya, biar semangat ya, mungkin bisa coba yang ikutin momentum deh. Kalau pengen cepet. Jadi terarah gitu. Ya Mas ya. Terarah. Oke, Assalamualaikum Mas Erwin dari C15 nih ya. Tanya dulu Kak, awal mula dulu Kak Erwin belajar desain, apakah ikut kursus, diajarin temennya, otodidak atau bagaimana? Nah, gimana nih Mas Erwin? Oke, dulu saya, alhamdulillah karena saya lahir di lingkungan orang desain, kebetulan papa saya dulu adalah art director di advertising agency. Beliau yang pertama kali mengajarkan saya software desain yaitu Photoshop. Gitu ya, karena ketertarikan di bidang desain, saya akhirnya mengenyam pendidikan S1 yang nggak jauh-jauh dari desain juga. Nah, di sanalah saya belajar banyak tentang desain juga, tapi tidak spesifik Microsoft, teman-teman. Karena saat itu saya mengambil jurusan Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Marketing Communication and Advertising di Mercu Buana. Pada saat itu belum terbagi, DKV belum berdiri sendiri. Jadi DKV masih jadi mata kuliah. Nah, saya jadi belajar mungkin kulitnya aja, kulit desain di situ, belajar Adobe Illustrator, belajar freehand. Nah, selebihnya banyak yang dicari dari eksplorasi sendiri gitu. Karena kalau udah tahu basicnya bisa bereksplorasi gitu teman-teman. Gitu. Oke, betul. Jadi dari keluarga sama dari universitas. Gitu. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Kak. Ini pertanyaan yang bisa terjawab nanti di YouTube-nya Mas Erwin, saya lewatkan ya Mas ya, karena banyak sekali pertanyaannya. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya general tapi tertarget. Ini tadi yang masih bingung tadi Mas Muhammad tadi menentukan tujuan itu tadi. General tapi tertarget. Maksud saya general itu tema umum, tema yang nggak ngikutin event, tapi punya target market. Misalkan kayak buku mewarnai kan umum sekali ya, tema buku mewarnai itu umum sekali, tapi saya mengincar target market publisher buku anak-anak. Maka saya membuat buku aset coloring book atau aset buku cerita dan sebagainya, atau konten parenting, visual konten untuk konten parenting dan sebagainya gitu teman-teman. Saya sedikit teringat nih sama mentor saya dulu, memang betul Mas. Kita itu bukan berawal dari mau menjual apa, tapi kalau kita mau berbisnis itu, pikirkanlah kita mau menjual kepada siapa, kepada target yang seperti apa. Jangan berpikir kita mau jualan apa, itu salah gitu loh. Jadi ini sekedar share juga buat teman-teman agar itu menjadi landasan untuk kita memulai bisnis di dunia digital ini juga gitu. Tidak hanya di dunia online shop atau apa, ini juga berlaku di semua bisnis ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke pertanyaan. Ya, Mbak, ya. Betul Mas. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Setelah ini kita akan ke Pak Riza ya Pak ya. Assalamualaikum Kak. Kalau jual atau nyebar karya yang sama ke microstock agency dan creative market pada saat bersamaan bisa nggak? Oke teman-teman, waalaikumsalam Mbak Dia, Mbak atau Mas ya? Pokoknya Dian Ilham ya. Ilman. Saya agak ragu kalau Microsoft dengan marketplace, dengan creative marketplace ya, karena creative market itu kan creative marketplace sama seperti Infanto ya. Sedangkan kalau Microstock itu kayak Shutterstock, Adobe Stock dan teman-temannya ya. Jadi takutnya beda kubu. Takutnya nanti lebih ke reviewnya ya, reviewernya yang subjektif. Kalau sebenarnya sih kalau di situ Shutterstock sih pasti boleh karena Shutterstock non eksklusif. Microsoft rata-rata non eksklusif ya, kecuali kita mencentang sebuah perjanjian sebagai eksklusif kontributor. Nah biasanya tuh dari Microsoft boleh disebar kemana saja. Tapi yang saya ragukan adalah pihak dari creative market-nya. Karena creative market itu kan dia kan beda kubu ya, dia creative marketplace. Jadi kayak jualnya bundling dan sebagainya. Apakah boleh atau tidaknya nanti teman-teman akan bisa bertanya dengan orang yang bermain creative marketplace. Gitu. Karena takutnya nih di Microsoft-nya boleh, di creative marketplace-nya harus eksklusif gitu. Takutnya seperti itu, Mbak. Gitu. Itu Mas ya. Kemudian ini Mas, ini pertanyaan pribadi dari saya ya. Kalau di dunia online ini kan rentan sekali sama yang namanya penipuan ya Mas ya, gitu ya. Ada juga mungkin kalau di dunia online shop itu istilahnya hit and run gitu ya. Nah itu pernah nggak Mas Erwin mengalami hal-hal yang seperti itu? Kita udah ngarep nih, udah PHP banget, nggak taunya kliennya kabur, nggak jadi order gitu.
Kalau ya, pengalaman nggak tuh Mas? Kalau saya mungkin karena pernah ngantor ya, jadi di kantor itu pernah ada pedoman kalau belum selesai kasih watermark dulu karya kita. Itu kalau dari segi desain ya. Kalau dari segi desain dikasih watermark, jadi orang hanya bisa melihat tapi nggak bisa pakai gitu. Oke. Nanti kalau begitu sudah oke, amankan dulu desain kita ya Mas ya. Dia sudah bayar baru kasih file mentahnya seperti itu teman-teman. Mungkin itulah gunanya marketplace kreatif itu ya, pihak ketiga untuk menjembatani antara kita dan klien. Dia juga punya rating, kita juga punya rating ya. Iya. Jadi begitu klien ini curang, kita kasih rating negatif juga berimpact ke dia, ke kliennya. Jadi kalau setiap orang yang mau order dia mau order ke orang akan takut ketika ngeliat kok bayar kok ratingnya jelek banget gitu kan. Orangnya sering curang gitu. Jadi bisa mempengaruhi juga. Itulah untungnya bermain di freelance marketplace, benar kata Mbak Mas Uci. Betul. Bermain, ada yang ngejagain pihak tengahnya ibaratnya ya. Iya. Seperti itu. Oke. Masih ada pertanyaan lagi? Satu lagi ya. Oke. Dari C59 lagi, Mas Erwin, dulu waktu masih kerja kantoran, bagaimana cara membagi waktu untuk kerja di kantor, desain, dan keluarga? Pernah nggak Mas Erwin berasa jenuh desain di awal mula dulu? Hayo. Desainer setahu saya nggak ada yang pernah bosen deh. Iya, alhamdulillah saya selama desain capek iya, tapi bosen nggak Mas. Capek iya, butuh istirahat, butuh main sama keluarga. Tapi jenuh nggak, karena saya memang suka di bidang desain. Dan cara saya membagi waktu, alhamdulillah kantor itu kan hanya sampai Jumat, ya. Jadi saya pulang kantor ya main sama anak-anak. Sekitar Sabtu saya sediain waktu sedikit untuk nyetok Microsoft. Sekitar 2 jam per hari lah saya. Oke. Bagi waktunya. Terima kasih sekali Mas Erwin. Ini waktunya sudah diingatkan sama Mas Syahrul nih, sudah berjalan 1 jam. Kita ke Pak Riza nih. Minta waktu sedikit lagi ya Mas. Karena ini asik sekali diskusi kita hari ini. Tapi saya ke Pak Riza sekarang. Saya panggilnya Pak RMN ya. Ini Pak RMN ini karena pengajar di CCIT ini ada 2 ceritanya yang Pak Riza. Jadi untuk membedakan yang mana yang Pak Riza ini, kita panggil Pak RMN. Halo, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya Pak Riza, Pak RMN ini kita kan tadi udah dengar semua penjelasan dari Mas Erwin. Saking asiknya kita nggak berasa ya udah 1 jam, mohon maaf Pak Riza. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin biar kita matching ya antara narasumber kita dan sponsor kita hari ini dari CCIT, Bapak sebagai salah satu pengajarnya nih Pak. Saya ada beberapa pertanyaan Pak. Mungkin sudah terjawab juga tadi ya pertanyaan saya, apakah desainer UI atau UX itu bisa bermain di area freelance online juga? Ternyata bisa dijelaskan oleh Mas Erwin tadi ya panjang lebar. Tetapi adakah masukan dari Pak RMN ini untuk siswa atau calon siswa yang akan merintis karir di dunia online? Nah, apakah juga Bapak selama ini pernah bertemu dengan siswa yang sudah menjalaninya? Gimana Pak? Sharing dari Bapak. Monggo Pak. Ya, jadi pertama saya meyakini dulu ya setiap orang itu pasti memiliki kesempatan untuk sukses. Cuman jalurnya itu berbeda-beda. Ada yang sukses di bidang desainer, ada yang sukses di bidang programmer, ataupun sukses di bidang-bidang yang lainnya. Nah, tapi dari ketiga hal tersebut, biasanya ada 3 yang perlu kita tanamkan ke diri sendiri. Yang pertama adalah passion. Jadi seberapa kuat sih keinginan kita untuk sukses seperti itu dengan bidang yang kita tekuni. Kemudian yang kedua adalah skills. Apakah kita memiliki skills untuk mencapai kesuksesan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tools. Contohnya misalkan kita ingin menjadi seorang YouTuber gitu ya. Salah satu profesi di kalangan milenial sekarang kan yang terkenal itu diantaranya adalah ada selebgram, blogger ataupun vlogger. Vlogger itu contohnya adalah seorang YouTuber. Nah, bagi seorang YouTuber, apa sih skill yang dibutuhkan? Misalkan, wah saya pengen nih jadi seorang YouTuber, ngelihat karya-karyanya Mas Erwin yang sampai 11.000 sekian subscribernya, jadi termotivasi. Saya pengen jadi YouTuber. Nah, di sini kita harus tanamkan ke diri sendiri. Apakah kita mampu untuk menjelaskan sebuah topik itu dengan lancar, dengan jelas? Karena itu salah satu syarat bagi kita seorang YouTuber. Kalau memang kita kurang percaya diri untuk berbicara,
untuk menyampaikan sesuatu lewat sebuah visual, mungkin di sini bukan jalan kita. Jalannya yang berbeda, misalkan sebagai blogger. Jadi kita lebih suka menuliskan sesuatu seperti halnya tutorial untuk memberikan manfaat bagi para audiensnya yang ada di luar. Seperti itu, tentang skills. Nah, kita balik lagi ke YouTuber. Sebenarnya banyak ya yang harus kita siapkan ketika kita ingin menjadi seorang vlogger atau YouTuber. Misalkan, kita harus mengatur yang namanya lighting, ya kan? Yang namanya audience, pasti dia lebih suka melihat sesuatu yang wah gitu ya, ketika melihat sebuah visualnya. Jadi kita harus bisa mengatur lightingnya bagaimana, kemudian mengatur tata letak ruangannya, manajemen ruangan, dan sebagainya. Kemudian kita pun harus bisa melakukan editing video. Ya, bagaimana mungkin kalau misalkan kita hanya membuat sebuah video, tapi kita nggak bisa melakukan editing videonya. Itu akan sulit untuk mencapai yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi skills itu penting ketika kita ingin mencapai passion yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga adalah tools. Kita mahir dalam editing video, kita mahir dalam berbicara, kemudian mahir dalam melakukan manajemen ruangan. Tapi toolsnya nggak ada gitu. Apa yang mau kita lighting, apa yang mau kita editing gitu. Kita jago banget dalam editing video. Misalkan ketika pelatihan di dalam suasana yang offline, yang dimana alat-alatnya disediakan oleh pihak luar, pihak pelatihannya. Tapi ketika kita kembali ke rumah, kita nggak ada toolsnya, apa yang bisa kita lakukan? Akhirnya apa? Ilmunya hilang. Jadi penting banget yang namanya tools. Baik kalau dalam dunia YouTuber atau dunia online seperti ini, jadi tools itu harus kita siapkan seperti alat lighting, mikrofon, kemudian video kamera, memori, baterai, dan sebagainya. Juga jangan lupa aplikasi editing gambar ataupun aplikasi yang untuk editing videonya. Seperti itu. Kemudian saya menarik juga ketika penyampaian dari Mas Erwin, ya jadi kalau kita ingin bisnis di dunia online, kita harus paham ya tentang namanya tren tadi ya, ketika suasananya sekarang nih di bulan Februari, mendekati Imlek nih, berarti kan kita menyampaikan sesuatu di dalam tulisan ataupun desain grafis atau YouTube yang berhubungan dengan suasana Imlek, seperti itu. Kemudian juga kalau kita ingin sukses di bidang dunia online, jangan lupa kita harus bisa mempelajari namanya karakter sosial media. Bagaimana sih karakter-karakter kondisi saat ini gitu. Mereka tertarik pada hal-hal seperti apa. Gak mungkin dong kita menyampaikan sesuatu yang ternyata memang tidak ada peminatnya. Itu seperti melakukan hal yang sia-sia. Nah, kemudian bagaimana dengan siswi sisi IT ya? Jadi kalau kita bicara tentang desainer grafis, sebenarnya di sisi IT itu ada 3 buah kurikulum, tadi udah disebutkan ya. Ada data analis, yang namanya TS, ada NextG, kemudian ada digital creative media atau disingkat dengan DCM. Nah, jadi kalau kita bicara desainer grafis, itu cocok banget kalau misalkan masuknya ke dalam yang kurikulumnya digital creative media. Karena di situ belajar tentang yang namanya mendesain sesuatu menggunakan tools editing gambar, kemudian juga diajari tentang bagaimana mengolah sebuah video, kemudian membuat animasi juga ada di situ. Kemudian, jadi di sisi IT ini lebih banyak teknis ya Pak ya? Bisa dibilang seperti memang, itu ya? sisi IT itu lebih ke arah ke teknis ya. Jadi kalau saya sampaikan pengalaman ini ya sekitar 10% hanya berupa teori, sisanya adalah praktek. Karena memang di dunia industri saat ini banyak banget yang dimana perusahaan itu inginnya itu lulusan itu udah jadi gitu. Udah ya, karena memang tingkat kompetitivitas itu sekarang sangat tinggi gitu antara perusahaan itu sama perusahaan lainnya. Contohnya aja seperti yang halnya di Microsoft gitu kan. Emang yang mengirimkan gambar hanya 1 orang, enggak kan? Banyak banget di situ. Ya. Nah, di situ bagaimana cara kita menjual seperti itu. Oke. Kemampuan untuk menjual itu juga harus kita pahami juga ya Pak ya. Ya. Oke, kalau misalnya Bapak sebagai pengajar nih Pak ya, sekarang kan kita banyak sekali ngelihat di luar itu banyak ilmu gratis. Mas Erwin aja sendiri sharing ilmu gratis nih di YouTube-nya Pak. Jadi gimana nih Pak, fenomena seperti ini nih sebenarnya saya juga masih meraba-raba gitu ya Pak ya, karena saya termasuk generasi lama gitu ya. Anak-anak sekarang ini kan kebanyakan ngambil ilmu dari YouTube ya Pak ya. Kira-kira itu perbedaannya apa Pak? Kalau misalnya kita belajar dengan formal sama kita belajar otodidak gitu loh Pak. Ya, jadi Bapak sebagai pengajar itu melihatnya seperti apa Pak? Pertama, saya
sebagai pengajar tentu saja sangat berterima kasih pada orang-orang yang menyampaikan ilmunya gitu ya. Baik menyampaikan ilmunya secara offline ataupun menyampaikan ilmunya secara online. Karena secara langsung ataupun tidak langsung, orang-orang seperti inilah kita butuhkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kita. Apalagi ketika saya melihat videonya Mas Erwin, saya tertarik juga gitu ya. Membuat gambar gitu kan dengan menggunakan PowerPoint seperti itu. Menggunakan editing shape ya dan sebagainya. Nah, di sini sekarang kita lihat fenomena sekarang ini adalah orang banyak yang belajar di pelatihan-pelatihan baik yang free ataupun yang berbayar gitu ya, secara offline ataupun secara online. Tapi mengingat situasi pandemi seperti saat ini, orang lebih memilih online. Nah, untuk pembelajaran, ada yang belajar secara otodidak, ada juga yang tidak, mengikuti pelatihan, ataukah mengikuti pendidikan seperti halnya sekolah, atau misalkan kursus, atau menjadi mahasiswa, seperti itu ya. Beda-beda caranya. Semuanya memiliki kesempatan untuk sukses, cuman tentu saja ada perbedaannya. Kita lihat ya, kalau kita bicara tentang belajar otodidak, itu artinya adalah kita belajar mandiri, tanpa ada namanya pembimbing atau mentor, seperti itu. Ini kelemahannya adalah, misalkan ketika kita ingin mempelajari sesuatu, kemudian terjadi kesalahan gitu, kemanakah kita akan bertanya, seperti itu. Ya mungkin biasanya orang akan bertanya melalui grup, gitu kan, atau melalui media sosial lainnya yang mungkin saja membutuhkan waktu ya, jika ada orang yang ingin menjawab pertanyaan dari si pembelajar otodidak tersebut. Dan biasanya untuk belajar otodidak pun waktu yang dibutuhkan lebih lama tanpa adanya mentor. Nah, di sini masalahnya terjadi adalah ketika misalkan saya nih belajar otodidak, kemudian ketika saya udah cari, searching via Google atau via grup dan sebagainya, permasalahannya tidak bisa diselesaikan. Nah, ini apa yang akan terjadi? Biasanya kita akan dalam kondisi yang lesu, depresi, atau misalkan frustasi gitu ya. Males nih, capek, gagal terus. Akhirnya ya gagal gitu. Apa yang kita inginkan jadinya tidak terrealisasi. Gitu. Jadi ya kalau kita lihat dengan mengikuti pendidikan, itu akan lebih, pembelajarannya itu lebih terarah, lebih sistematis seperti itu. Jadi lebih enak kalau misalkan ada mentor. Kalau seandainya ikuti tutorial, otodidak yang mandiri ya, usahakan yang memang ada mentornya di situ yang bisa menjelaskan dan menjawabnya gitu ketika ada permasalahan. Iya, betul. Seperti tadi ya, ada pertanyaan, ini terjawab juga sebenarnya. Yang tadi, kalau misalnya kita down, itu siapa sih yang mensupport kita? Nah, kalau misalnya kita study di suatu tempat, itu kita lebih memiliki komunitas dan orang-orang yang akan selalu mensupport kita, ya Pak ya? Ya, betul. Jadi kalau kita mengikuti hal seperti itu, akan ada orang yang membantu kita. Kita nggak bisa hidup sendiri. Benar. Oke, Pak Riza, mungkin ini karena waktunya juga terbatas ya kita di webinar ini. Mas Sahrul masih ada di situ? Maaf, Mbak Nurul. Ya, halo. Ya. Boleh saya tanyaan satu hal aja? Ya, boleh, silakan Pak Riza. Soalnya ini penting. Saya lewat chat ya dari salah satu peserta di sini. Ya, silakan Pak. Ini dari S2 Mas Adi Nugroh ya. Tentang membuka komisi seperti jasa, cara paymentnya gimana? Apakah lewat PayPal atau metode lainnya? Gimana tuh Mas Erwin? Ini penting banget. Ya, ini penting banget soalnya. Untuk diketahui oleh teman-teman yang ikut webinar hari ini. Saya kembalikan ke Mas Erwin tadi, Mas. Oke, teman-teman. Untuk kayak ikut freelance marketplace atau Microsoft dan sebagainya, itu ada namanya situs pengkonversi mata uang ya. Ada dua yang terpercaya, yaitu PayPal dan Payoneer, teman-teman. Teman-teman bisa boleh pakai PayPal, bisa pakai Payoneer. Yang nanti tertaut dengan rekening bank lokal teman-teman, bank lokal kita. Nanti akan dari dolar akan masuk ke PayPal dulu atau Payoneer. Nanti dari Payoneer bisa teman-teman kumpulkan dulu atau bisa langsung dicairkan ke bank lokal dalam bentuk rupiah. Seperti itu. Oke, berarti kita harus membuat akun PayPal dulu ya, Mas ya? PayPal atau Payoneer, ada dua sih pilihannya. Terserah teman-teman nyaman yang banyak. PayPal dan Payoneer. Payoneer. Oh, spelling? P-E-Y-O-O-N-E-nya 2 R.
Oke, pioneer. Atau saya tulis di chat ya. kali ya, saya tulis di chat. Ya, boleh di chat Mas. Saya belum pernah, PayPal saya familiar sama PayPal doang soalnya. Pioneer. Seperti ini. Oke. Baca nggak, Mbak? Ada nggak? Masuk. Masuk. Ya, kartu debit Genius, ya, bantu jawab, bisa pakai kartu debit Genius. Itu untuk apa ya? Marketplace apa ya? Oh, kartu debit Genius. Jadi kartu debit Genius itu misalkan kayak dari misalkan kalau PayPal kan verifikasinya kan harus ada kartu debit atau kredit ya untuk memastikan verifikasi bahwa kita manusia beneran punya identitas ya kan, karena kan kalau punya kartu kredit atau debit kan kita kan lapor KTP pasti ke bank itu kan. Jadi untuk verifikasi Mbak, untuk verifikasi PayPal bisa, untuk verifikasi Pioneer bisa. Gitu. Jadi langkahnya itu memang kalau kita nggak punya kartu kredit, kita bisa ke Genius itu tadi, baru verifikasi di PayPal gitu ya. Langkahnya seperti itu. Oke. Terima kasih. Masih ada Pak pertanyaan yang terlewat mungkin? Sudah nggak ada ya? Sudah. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Riza ya. Kita kembalikan ke Mas Sahrul. Mungkin ada yang mau disampaikan Mas Sahrul? Karena kita sebagai sponsor ini CCIT mungkin ingin menyampaikan jurusan-jurusan apa saja atau apa saja sih siswa yang masuk ke CCIT ini bisa menimba ilmu seperti apa aja Mas Sarul, coba boleh dijelaskan. Mungkin ini sekalian aja kali ya Mbak, karena di sini ada yang dari umum juga ya. Oke. Ada anak muda dari umum, saya mungkin sering PPT aja sekalian. Apa sudah terlihat Mbak? Iya. Oke, ya. Ini secara singkat aja ya. Mungkin yang dari umum atau dari calon siswa kita yang udah registrasi juga, yang udah mendaftar, di sini saya ngejelasin secara garis besarnya aja ya, dimana ini adalah base-nya kita kan dari UI juga ya. Kalau kalian tahu di UI, siapa sih nggak tahu UI gitu, ini adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia dengan ranking 59 di Asia ya, ranking 305 di dunia, yang hampir melayani 42.000 student yang didukung oleh 4.500 dosen dan staff. Terus juga di Fakultas Teknik UI itu fakultasnya terdiri dari kurang lebih 14 fakultas ya, yang dimana ada yang tadi ada hubungannya sama yang dibahas sama Mas Erwin dan juga Pak RMN ya, atau Pak Riza, Fakultas Ilmu Komputer, Ilmu Keperawatan, Kesehatan Masyarakat, dan masih banyak yang lainnya. Nah, di sini sebenarnya kalau kedudukan CCIT ya pada Fakultas Teknik UI itu ada di mana sih ya, buat teman-teman dari yang umum ataupun dari yang dari CCIT langsung. Ini di Fakultas Teknik UI itu ada tiga ya programnya. Yang pertama adalah program gelar S1, S2, S3, itu ujian masuk melalui SBMPTN, SNMPTN, SIMAK, dan juga itu adalah peluang masuknya kurang lebih 2,5%. Terus ada juga profesi insinyur, ini adalah lanjutan dari program sarjananya atau lulusnya satu. Dan yang ketiga adalah professional in IT. Nah, ini adalah CCIT ya. Nah, ini adalah program siap kerja ya yang bersertifikasi internasional dan bekerja sama dengan industri kayak gitu. Nah, profil CCIT sendiri ya ini didirikan pada tahun 2002. Jadi ini adalah hasil spekulasi antara Fakultas Teknik UI dengan internasional ya, karena CCIT ini adalah hasil kerjasama antara Fakultas Teknik UI dengan institusi IT di India ya. Jadi ini adalah untuk mencetak tenaga profesional di bidang teknologi informasi yang memiliki sertifikasi profesional berstandar internasional dan siap kerja di sektor industri global kayak gitu. Nah, di CCIT sendiri ya apa sih yang membedakan CCIT dengan UI pada umumnya atau dengan kampus-kampus lain ya kayak gitu. Yang ditawarkan oleh CCIT adalah pertama kurikulum internasionalnya. Nah, yang kedua adalah metode pembelajaran hampir 90% praktik. Nah, dan kalau misalkan di CCIT ya kalian belajar itu memang lebih banyak prakteknya kayak gitu. Jadi memang ini adalah program siap kerja ya, dan kalian lulusannya itu adalah berpengalaman buat bekerja kayak gitu. Bahkan dari lulusan-lulusan kita juga banyak yang sambil kuliah udah bisa menghasilkan uang juga seperti Mas Erwin kayak gitu. Ada yang mulai dari programmer kayak gitu. Ada yang mulai dari memang dia suka desain dan sebagainya macamnya gitu. Hanya 2 tahun ya Mas Sarul ya kuliahnya ya? Base-nya kita programnya itu 2 tahun, tapi ada juga program kesarjanaan yang langsung. Itu bisa fleksibel sesuai sama minatnya nanti dari anak-anaknya. Kita sangat fleksibel itu sih. Terus juga kurikulum internasionalnya itu adalah yang mendukung buat anak-anak dari lulusan CCIT ini bersaing di dunia pekerjaan saat ini. Karena memang untuk saat ini ya dunia pekerjaan atau perusahaan-perusahaan di Indonesia itu banyak juga yang milik
orang asing ya gitu kan. Jadi standarnya kalian anak-anak Indonesia ini pun harus ditingkatkan juga Oh sampai di iya, betul, betul. Saya internasional hampir kayak gitu. lupa ya, Mas Harul. Di Indonesia ini sekarang banyak sekali ya ini apa namanya, Iya, penanam saham dari luar gitu ya, dan mereka iya, menuntut skill yang luar biasa dari masyarakat Indonesia ini. betul. Ya, Jadi lanjut Mas itu Harul. yang kita utamakan dari lulusan CCIT adalah dia yang pertama standarnya adalah internasional dan kedua adalah dia memiliki skill setelah lulus dari CCIT kayak gitu. Terus kurikulumnya dari nol yang bisa diikuti dari siswa IPA IPS ya. Kalau misalkan di sini ada teman-teman kalian atau dari umum juga yang masih pengen nyari pembelajaran di mana gitu untuk lanjutan dari SMA-nya, tingkat SMA-nya, terus juga MA itu silakan bisa. IPA IPS bahkan SMK Dari SMK juga bisa ya, dari IPS bisa ya. Iya, terbuka banget kita. Terus juga bersertifikasi global, siap kerja di industri juga. Gitu. Jadi kebanyakan itu memang susah ya kalau kita bilang passion. Mungkin ada anak IPS yang passionnya di IT, tapi secara apa namanya tertulis di sekolahnya dia lemah di IPA-nya. Tapi sisi IT membuka kesempatan bagi anak-anak IPS itu ya buat masuk ke bidang betul. ini ya. Bahkan mungkin kan ada anak-anak yang udah terlanjur ambil IPS gitu. Mereka mau lanjut di bidang teknologi atau bidang desain, dia terhambat karena jalurnya itu kan biasanya terhambat karena itu. Nah, sisi IT membuka peluang-peluang itu juga kayak gitu. Nah, kalau untuk pilihan program yang ada di sisi IT itu ada apa aja? Ada 3 tadi udah dibahas juga sama Pak Riza ya. Ini adalah yang pertama adalah teknologi informasi. Di sini pembelajarannya itu mengenai yang pertama ada software engineering. Di software engineering kalian itu akan diajarkan atau teman-teman akan diajarkan mengenai tentang pembuatan aplikasi berbasis desktop atau mobile. Nah, jadi kalau misalkan dari tadi kita ngebahas nih tentang desain segala macam ya kayak gitu, itu kan kita belajar sebagai penggunanya. Nah, tapi kalau di sini di sisi IT itu kalian akan belajar bagaimana cara membuat yang aplikasi seperti itu gitu. Yang justru bisa digunain sama banyak orang kayak gitu. Terus juga ada web development, ini yang terkait tentang semua perancangan website kayak gitu. Terus juga ada Internet of Things. Di dalam Internet of Things ini itu kalian akan belajar mengenai tentang pembuatan sistem otomatis yang terkoneksi sama internet gitu. Mungkin teman-teman pernah nonton filmnya Home Alone tuh yang rumahnya bisa diakses pakai suara gitu kan. Oh ya, itu keren banget. Itu ya. IoT ya ilmunya yang harus dipelajari ya. IoT itu yang lagi hype banget kan nih, apa-apa sekarang udah mulai otomatis kayak gitu. Ya, makin mager lah kita ya kalau udah bisa IoT, ntar kita males masak, tinggal cetek gitu ya. Oke, lanjut Mas. Oke, terus yang masih ada hubungan, yang masih ada di dalam teknologi informasi itu adalah network administrator profesional. Ini adalah program yang ini adalah lebih fokus ke arah tentang sistem keamanan jaringan komputer. Jadi di dalam teknologi informasi ini itu banyak spesifikasinya. Kalian belajar IT itu luas banget gitu. Jadi kalian akan diarahkan sesuai dengan kalian minatnya yang mana nih kayak gitu. Nah, terus juga ada yang kedua adalah IT for Economics. Di sini adalah hasil penggabungan antara ilmu teknologi informasi dan ilmu ekonomi kayak gitu. Di sini kalian akan belajar tentang pembuatan aplikasi berbasis desktop atau mobile, tapi yang difokuskan ke arah untuk bidang perbankan kayak gitu, perbankan ataupun ekonomi syariah kayak gitu. Nah, yang ketiga ini yang paling matching banget nih sama yang dari tadi kita bahas di webinar ini. Ini lebih arah tentang, ini namanya adalah digital creative media. Tadi sebelumnya udah disinggung sama Pak Riza, ini mengenai pembelajarannya mengenai tentang desain ya, terus pembuatan animasi, terus juga ya pokoknya yang ada hubungannya dengan tentang apa ya, tentang editing segala macam. Itu adanya digital creative media. Ini adalah salah satu yang terfavorit juga. Walau semuanya favorit sih, karena semuanya untuk saat ini lagi pada hype-nya banget, karena memang kita saat ini diarahkan semuanya ke teknologi. Mulai dari ya kita pun webinar kayak gini, kita kegiatan-kegiatan yang harusnya offline, semuanya harus jadi online semua kayak gitu. Itu yang ada program yang ada di sisi IT. Nah, untuk kurikulum yang kita gunain, nah ini yang digunain di sisi IT ya, mulai dari Microsoft Office, Java, SQL Server, Visual Studio, terus juga JSP, GitHub, dan sebagainya, Cisco. Nah, untuk yang di dalam DCM juga tuh yang tadi dibahas sama Mas Erwin ya, ada Photoshop, terus ada Premiere Pro, AI, animasi, atau After Effects, semuanya juga ada di sini. Kita pembelajarannya kurang lebih full stack atau lengkap lah kayak gitu. Hampir semuanya kita pelajari juga buat memang lulusan dari sisi IT itu siap buat masuk ke dunia pekerjaan seperti itu. Nah, ini sedikit informasi ya.
kalau buat teman-teman yang udah join atau ada mungkin keluarganya yang lagi cari-cari mau kuliah di mana ya, mau lanjut pendidikan di mana, ini kita CCIT untuk saat ini kita gelombang kelima itu ada di 27 Maret 2021. Terus juga ada kita bisa masuk melalui jalur tes online atau juga bisa masuk melalui jalur non-tes atau nilai raport. Nah, itu udah kita buka semua. Nanti kalian bisa buka aja di website di CCIT di www.ccit.eng.ui.ac.id. Di situ semua informasinya sudah lengkap. Seperti itu. Terus selain ada program profesional 2 tahun, kita juga ada program kesarjanaan. Jadi fleksibel banget buat teman-teman yang mau orientasinya mau langsung kerja atau mau langsung studi dulu nih sampai S1, itu ada di kita kayak gitu. Jadi sangat fleksibel. Wah, bisa ya Mas iya, ya? Fleksibel banget. Fleksibel sekali ya. Tergantung dari orientasi anaknya gitu. Seperti saya sedikit sharing juga ya. Saya ini kan sempat ambil D3 dulu untuk desain grafis. Tetapi saya nyambung di FISIP UI. Nah, pada kenyataannya tapi ternyata sampai hari ini yang lebih terpakai itu adalah skill teknis saya. Itu saya dengan senang hati, dengan bangga saya rekomendasikan ke teman-teman perdalam skill ini di CCIT ini karena memang ilmu teknis itu sangat dibutuhkan ya di dunia kerja gitu. Iya betul banget Mbak, apalagi sekarang ya, itu teknis. Perusahaan-perusahaan juga nggak mau, ibaratnya nggak mau beli kucing di dalam karung gitu, yang cuma bergelar aja tapi nggak punya skill potensi gitu. Mereka juga butuh yang memang kalian tuh bisa apa untuk saat ini kayak gitu. Kalian punya skill apa untuk saat ini gitu. Itu yang dibutuhin di dalam dunia pekerjaan saat ini pastinya. Terus juga teman-teman kalau misalkan mau punya bisnis atau misalkan kayak yang dilakukan Mas Erwin juga itu kan butuh skill pastinya kayak gitu. Itu yang harus diutamakan untuk saat ini kayak gitu. Oke, nah untuk biaya perkuliahannya mungkin ini secara garis besar juga aja. Untuk uang pangkal kita itu kurang lebih 10 juta dan BOP atau biaya per semesterannya 1.900.000. Nah, ini buat teman-teman yang ada di gelombang 1 sampai 3 itu ada potongan kurang lebih 2 juta. Nah, untuk yang di gelombang 5 sampai 7, 4 sampai 7 itu ada potongan juga 1.500.000. Nah, itu lumayan banget kalau misalkan dari teman-teman atau keluarganya yang mau lanjut studi ya digunakan kesempatannya. Nah, setelah juga salah satu untuk program kesarjanaan kita dengan Asia University Malaysia ini ada uang pangkalnya juga 5 juta yang dibayarkan 1 kali. Setiap uang pangkal itu hanya dibayarkan 1 kali. Nah, kalau untuk BOP itu adalah biaya operasional pendidikan itu dibayarkan per semester. Nah, itu untuk yang program kerjasama biaya per semesternya 5 juta, ada tambahan 5 juta. Kayak gitu. Nah, ini adalah informasi mengenai tim pemasaran dari CCIT yang bisa dihubungin kalau mau tanya-tanya silahkan ya nanti di chat atau langsung add IG-nya bisa juga ya. Bisa nah juga. Di situ juga bisa di DM nanti. Silahkan aja kalau mau dicatat bisa di capture. Kalau dia mau tanya mengenai CCIT entah itu dari programnya entah dari pembiayaannya apapun bisa ditanyakan ke tim pemasaran ini. Mungkin cukup itu aja Mbak yang saya sampaikan mengenai CCIT. Terima kasih banyak ya Mas Harul ya. Ini tadi ada pertanyaan susulan, tapi mungkin karena waktu ya Mas Erwin, saya mungkin bisa usulkan ke Mas Erwin dijadikan satu konten gitu di YouTube-nya. Jadi dia bertanya tentang, ini dari Mas Acip di NTT, di Flores. Beliau minta tolong penjelasan terkait Tax Manager pada Microstock. Nah, khususnya Microstock apa itu ya. Jadi mungkin karena ini penjelasannya bersifat teknis sekali ya. Mas Erwin nanti bisa membuat satu konten, nanti kita juga sudah di-subscribe Mas Acip biar nanti bisa ada notifnya ketika Mas Erwin sudah diposting gitu ya ininya, konten terbarunya. Silakan di-subscribe aja. Oke, kalau gitu ya, karena waktu yang terbatas sekali, sebenarnya asik banget ngobrol hari ini ya. Saya tuh pengen banyak pertanyaan lagi yang udah saya list tapi ya sudahlah, nanti mungkin ada kesempatan di lain waktu ya. Jadi ada beberapa poin ya teman-teman yang bisa kita ambil di sini. Secara mental yang jelas kita itu wajib untuk selalu menimba ilmu, ikhtiar dan pantang menyerah ya. Dari Mas Erwin, dari Pak Riza tadi sudah dijelaskan kurang lebih seperti itu penjelasannya. Terima kasih banyak jadi untuk hari ini Kak Erwin ya, Pak Riza. Terus terang saya jadi teringat kata-kata seorang mentor saya dulu ya. Ini dikutip dari sebuah hadis.
itu bunyinya, barang siapa yang tidak memiliki guru, maka gurunya itu adalah setan. Nah, terus terang ya, ini sebenarnya konteks keagamaan. Namun sangat menginspirasi dalam kehidupan saya sehari-hari ya. Dalam bidang apapun saya selalu mencari mentor untuk apa yang saya kerjakan gitu loh, agar saya tidak salah langkah gitu kan. Itulah juga sebabnya mengapa saya menghimbau sama adik-adik juga, jangan selalu bosan untuk menimba ilmu, menambah wawasan, lalu bersikaplah selalu antusias, jangan pernah merasa sudah pintar. Karena keahlian kalian sendirilah yang nanti akan rugi, kehilangan banyak ilmu dan peluang untuk mendapatkan wawasan-wawasan baru di luar. Jadi begitu ya, teman-teman semua. Untuk adik-adik juga yang ingin terus menambah ilmu pengetahuan, bisa ikuti channel Kak Erwin WR ya Mas ya tadi namanya ya. Kemudian juga sisi IT, nanti kita akan adakan webinar-webinar sejenis dengan narasumber yang tidak kalah menarik, topik juga yang tidak kalah menarik. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, nyalakan juga loncengnya, share info tentang sisi IT seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat keilmuannya. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Erwin, Pak Riza, mohon maaf jika ada salah kata, yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu dari diri kita sendiri ya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman ya semuanya. Pak Riza, Mas Erwin, Mas Sahrul. Ya, semuanya. Sama Mas, Mbak Ketemu lagi ya. Oke. Terima kasih Mas Erwin, Pak RM. Oh, ada Pak Surya nih di roomnya. Pak Surya. Terima kasih banyak Mas Erwin. Iya, Bapak. Waduh, saya grogi nih. Dosen ya. Jangan bosan-bosan sharing ya Mas Erwin ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, insya Allah ini ilmu yang bermanfaat, selalu kita semangat menularkan. Ya. Kalau COVID jangan ditularkan. Kita tularkan. Ya. Pak Surya tadi udah chat saya ke WA, tapi saya baru lihat, jadi baru gabung ini, Mas. Ya. Mungkin nanti kita bisa tonton dari awal ya Pak ya di YouTube-nya ya, kita akan posting. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Erwin. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.